kedua yang dibuat oleh kelompok saya. Yang pertama, di sini dia memiliki tambahan yaitu PER sebagai peredam energi. Nah, PER ini biasa ada pada gedung tingkat tinggi karena jika ada gedung tingkat rendah, dia tidak akan mampu untuk membeli benda tersebut karena biaya seismic dampers ini sangat lebih mahal dibandingkan isolation base. Nah, gedung yang kedua di sini hanya menggunakan fondasi biasa sebagai permukaan yang tidak nampak langsung ke tanah tersebut agar tidak menghasilkan energi yang ada pada tanah tersebut langsung naik ke gedung ini. Bagaimana implementasi hukum Newton 1, 2, dan 3 pada gedung-gedung ini? Jika hukum Newton 1 itu adalah inersia atau hukum kelembaman, yaitu benda diam akan tetap diam jika tidak ada rangsangan dari luar, itu adalah pengertian yang salah karena rangsangan yang terjadi itu adalah setiap saat seperti gaya horizontal, angin ataupun gempa ataupun gesekan pada permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Nah, tapi kenapa sih kadang kala angin-angin tersebut tidak dapat mengguncangkan sebuah gedung? Karena angin tersebut gayanya tidak lebih besar dibandingkan gaya si gedung ini. Nah, gaya gedung ini dapat mempertahankan kestabilannya karena berat dan masanya lebih besar dibandingkan gaya rangsangan dari luar. Tapi jika rangsangan dari luar lebih besar dibandingkan gaya tersebut, dia akan menghasilkan goncangan atau gesekan akibat dari gaya rangsangan luar ini. Nah, contohnya ada pada Cina. Karena sekarang Cina lagi ada angin topan. Nah, angin topan tersebut sangat besar dibandingkan angin biasa pada setiap harinya. Nah, dia dapat menghancurkan gedung-gedung ini dan bisa ngeruntuhin gedung-gedung ini. Tapi jika kalian seperti angin-angin biasa ini, dia tidak akan dapat menghancurkan gedung-gedung ini karena dia lebih besar dibandingkan gaya rangsangan dari luar tersebut. Bagaimana dengan hukum Newton kedua, yaitu gaya sama dengan percepatan dikali dengan massa atau F sama dengan M kali A, ialah Pasti kalian masih bingung kenapa PER ini menjadi salah satu solusi yang digunakan, padahal PER ini dapat mengguncangkan gedung karena massa dari PER itu sangat ringan. Tapi kok dalam hukum Newton 2 PER ini malah dapat menjadi peredam guncangan ya. Aku akan menayangkan video ilustrasi cara kerja PER pada suatu bangunan. Kalian bisa tonton video ini ya. Cuando se libera una gran cantidad de energía en la Tierra, y este es el proceso del cual usamos los aisladores sísmicos en las estructuras. Aquí ya voy a quitar las cargas vivas. Las cargas se pueden encontrar en un edificio, y después aquí voy a enseñar las cosas. Aquí estoy quitando como las bases. Estas se las hice porque en el riel no fuera tan pesado y se fuera más aligerado, entonces ya funcionan sobre esas dos bases. Y aquí tenemos lo que viene siendo el edificio cuando está directamente Nah, itulah kenapa si PER tersebut menjadi salah satu solusi yang biasa digunakan oleh gedung-gedung tingkat tinggi. Yang terakhir adalah hukum Newton ketiga, yaitu aksi dan reaksi. Kalian tahu kan, gravitasi termasuk dari contoh gaya vertikal yang terjadi pada permukaan bumi ini. Nah, aksi suatu gedung ialah menekan tanah karena beban yang dihasilkan oleh berat gedung bersamaan dengan benda mati dan benda hidup. Dan reaksi tersebut ialah sebuah tanah yang ditimbun oleh gedung tersebut. Reaksi dari tanah ini harus mendorong agar gedung dapat berseimbang dan tidak akan terjadi longsor atau permukaan tanah yang turun yang bisa menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Inilah salah satu implementasi hukum Newton ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa tahu kenapa pondasi itu sangat penting dalam suatu bangunan, agar ketika tanah tersebut turun, bangunan tersebut masih dapat bertahan dan tidak runtuh.